Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini masih memberi kita nikmat kesehatan. Yang kedua, salat bertangkaikan salam, tidak bosan-bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang sama-sama kita harapkan mulai dari hari ini sampai hari al-yaumil yanfa'u illa ma'almatallaha biqalbis salim, di mana hari yang tidak lagi berguna bagi kita pangkat, anak, jabatan, kecuali hati yang sejahtera menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya yang saya hormati yaitu Bapak dosen, Bapak Hadi Saputra Panggabean, SPDI MPD. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani, NPM 2110110058, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Pembangunan Pancabudi, di mana pada kali ini saya ditugaskan yaitu pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, menjelaskan tentang strategi pendidikan dalam Al-Quran dan metode pendidik dalam Al-Quran, di mana saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu strategi pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia itu hadir di muka bumi ini dalam bentuk pemberian atau dalam bentuk warisan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai daripada orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan dan masa depannya. Pendidikan bukanlah semata-mata merupakan upaya menyiapkan individu untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, melainkan lebih diarahkan pada upaya membentukan dan kesediaan melestarikan lingkungan dalam jalinan yang selaras. Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif dan efisien, pendidik itu perlu mengenal beberapa jenis strategi, jenis strategi pembelajaran, sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat atau strategi yang manakah yang paling bagus, yang paling bagus untuk mengajarkan suatu bidang studi tertentu dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Setiap pendidik dituntut untuk memahami benar strategi pembelajaran yang akan diterapkannya, memilih strategi pembelajaran yang tepat berdampak pada tingkat penguasaan atau prestasi belajar peserta didik. Strategi pembelajaran dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menggambarkan ada dua cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia. Yang pertama yaitu Allah mengajar dengan secara langsung, yaitu dengan disebut dengan wahyu ataupun ilham, dan yang kedua secara tidak langsung. Yang kedua ini adalah secara tidak langsung, berarti cara yang terakhir ini
Berarti Allah mengajar manusia melalui sebuah media yaitu fenomena alam yang dia ciptakan. Allah menciptakan alam dan segala isinya ini serta hukum yang berlaku padanya. Alam menyimpan banyak rahasia ilmu pengetahuan. Tugas kita sebagai manusia hanya untuk mempelajarinya sehingga menemukan sistem hukum alam tersebut yang selanjutnya dapat kita gunakan bagi kepentingan hidup manusia. Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan konsisten, kajian empiris perlu dianalisis dengan penalaran rasional. Dan penalaran rasional itu juga perlu didasarkan atas pengalaman empiris. Al-Quran mengajarkan bahwa empiris dan penalaran rasional itu mesti dikombinasikan menjadi satu. Menurut perspektif Al-Quran, pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui empiris ataupun pengalaman indrawi serta penalaran rasional semata, tetapi juga bisa didapatkan melalui ilham, ya. Kita mendapatnya melalui ilham. Bahkan menurut Imam Ghazali, ilham itu merupakan jalan pengetahuan yang benar. Ia dapat mengantarkan manusia kepada ilmal yakin. Apa itu ilmal yakin? Yaitu sesuatu yang diketahui yang tidak lagi mengandung keraguan. Itulah yang disebut dengan strategi pendidikan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya adalah tentang metode pendidik dalam Al-Quran, yang mana metode pendidik dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajarilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada ialah Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui, Tuhanlah yang lebih mengetahui tentang siapa-siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat di atas tersebut, setidaknya kita dapat menambahkan model dakwah, model dakwah yang dianjurkan, yakni berdakwalah dengan al-ihma dengan mau'izah atau hasanah dan mujadalah atau berdebat. Kita tadi disuruh berdakwah dengan hal hikmah, al-mau'izah, hasanah dan mujadalah, atau dengan cara berdebat dengan cara yang baik. Namun perlu kita pahami, perlu kita pahami. Ketiganya ini merupakan sebagai contoh saja, model-model berdakwah. Sebagaimanakah yang disebutkan itu berpijak pada prinsip yang harus selalu dipegangi dalam berdakwah. Prinsip tersebut
adalah lemah lembut dan ramah. Itulah tadi metode-metode, ya, metode-metode yang harus kita lakukan saat kita melakukan berdakwah, yaitu dengan ada tadi dengan metode al-hikmah, al-mau'izah, al-hasanah, dan mujadalah atau cara berdebat. Nah, itulah beberapa metode pendidik dalam Al-Quran. Ketiga itu merupakan metode kita baik memilih yang manakah, baik metode ceramah atau metode berdebat. Nah, itulah metode-metode yang dijelaskan dalam surah An-Nahl. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, itu dari tadi strategi pendidikan dalam Al-Quran dan metode pendidik dalam Al-Quran. Semoga semua itu bermanfaat bagi kita semua. Kalau nanti ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.